Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berdialog, bercakap-cakap, berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia tentunya, dalam rangka untuk membentuk perilaku toleransi antar umat beragama. Jadi output dari dialog ini adalah bagaimana kemudian kita mampu menerapkan aspek-aspek toleransi, kemanusiaan dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja seperti tadi saya katakan bahwa kita di sini akan berdiskusi dengan tokoh agama, dan kali ini kita akan berdiskusi dengan tokoh agama Konghucu. Tapi sebelum saya perkenalkan narasumber kita dan apa temanya, saya ingin mengingatkan lagi-lagi dan akan terus-menerus saya ingatkan bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak. Yang belum vaksin, mari kita vaksin. Ini kabarnya Omikron sudah mulai tinggi nih ya kabarnya. Jadi semoga kita tetap dijaga, disehatkan, dan kalaupun yang sakit disembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita sudah bersama-sama dengan tokoh agama ya dari Konghucu, yaitu Pak Mulyadi Liang ya sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Karena dalam rangka menjaga protokol kesehatan akhirnya kita harus berbincang-bincang melalui daring. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Mul. Pak Mul, suara saya sehat Pak Mulyadi? Suara saya terdengar Pak Mulyadi? Siang, sore, malam. Ya, jelas terdengar. Jelas ya, saya sampai salah ucap nih, suara saya sehat nih. Baik, Pak Mulyadi ini adalah Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin, dan kita akan berbincang dengan Pak Mulyadi ya dengan tema humanisme dalam perspektif Konghucu. Nah, langsung aja kali ya kita langsung berikan kesempatan ini kepada Pak Mulyadi. Nah, Pak Mulyadi, ini karena COVID sedang tinggi, jadi kita berbincangnya lewat meeting online seperti ini ya Pak Mul ya. Baik. Semoga Pak Mulyadi juga sehat, para pemirsa yang ada di rumah semuanya juga sehat. Nah, Pak Mulyadi, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam tema yaitu humanisme dalam perspektif Konghucu, Pak Mulyadi, Pak Mulyadi mungkin bisa menyapa kepada kawan-kawan, kepada pemirsa yang termasuk memperkenalkan Pak Mulyadi aktivitasnya di mana, atau mungkin ini posisinya nih Pak Mulyadi sedang di mana nih? Ya, kalau kita boleh tahu sambil menjelaskan tempatnya itu apakah tempat ibadah atau apa, silakan Pak Mulyadi. Ya, baik, terima kasih Pak Sultan. Saya mohon izin buka masker ya. Yap, kebetulan saya sendirian juga sih di rumah ibadah ini. Tampannya terlihat Pak Mul. Ya, biar lebih jelas. Ya, tetap patuhi prokes. Ya. Betul. Baik, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Salam dalam kebajikan. Wei Tung Tien. Ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa segera melalui ini masa-masa pandemi ya. Sekarang sedang meranda kita Omikron ya, tapi mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya saat ini berada di rumah ibadah ya, Kelenteng Konghucu yang berada di daerah Cimanggis, Kota Depok. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya adalah salah seorang rohaniwan Konghucu ya. Kebetulan pada periode tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Konghucu. Sekaligus saya juga mengelola lembaga pendidikan TK dan SD yang kebetulan juga jaraknya tidak terlalu jauh ini dari rumah ibadah kami. Ini namanya Litang Harmoni Kehidupan, Pak Sultan ya. Jadi jaraknya hanya beberapa meter ini dari sekolah yang mana saya kelola begitu. Ya. Terima kasih. Pak Mulyadi, mungkin juga sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan di Matakin itu apa saja kegiatan dan aktivitasnya, Pak Mul?
Ya, sebetulnya kita ada kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan ya untuk meningkatkan kompetensi para rohaniwan Konghucu yang mana kita ketahui ada 3 jenjang ya. Yang pertama kita sebut Xiaoseng itu untuk para rohaniwan pemula, kemudian ada Wense ini rohaniwan tingkat madya dan ada Siese. Siese ini pendeta ya, jabatan tertinggi dalam kerohanian di dalam Konghucu. Nah, begitu juga untuk para calon yang akan menjadi rohaniwan. Biasanya kami adakan sekitar 1 minggu ya pembekalan itu. Nanti bagi para calon rohaniwan tentu diadakan interview atau semacam tes oleh Dewan Rohaniwan Konghucu sebelum ditasbihkan atau dilantik sebagai seorang rohaniwan. Seperti itu, Pak Sultan. Oke, nah Pak Mulyadi, ini kan para pemirsa kita ini dari lintas agama juga ya Pak Mulyadi, termasuk lintas umur dan lain-lain, lintas daerah dan lain-lain sebagainya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak Mul, ini yang di belakang Pak Mulyadi itu ada tulisan apa artinya dan mungkin situasi di tempat ibadah itu bisa dijelaskan secara singkat Pak Mulyadi. Ini saya berada di altar ya. Kami kalau ibadah ini menghadap altar ya. Ini altar Konghucu ya. Di sana ada, kami menyebutnya Cinsen atau Rupang ya. Di sana ada Nabi Kongze, kami menyebutnya begitu. Dan di atas itu ada tulisan Zhiseng Kongzi. Zhiseng Kongzi ini boleh kita terjemahkan sebagai orang suci Konghucu begitu. Kami menyebutnya juga dalam bahasa Indonesia Nabi Kongcu, Kongzi ya. Nah, kiri kanannya ada tulisan yang menggambarkan siapa beliau. Di antara lain beliau adalah seorang guru agung sepanjang masa ya, kami sebut dengan Wan Si Sepiao. Karena dalam masa kehidupannya beliau ini memang sebagai seorang guru ya, selain guru yang mengajarkan tentang keterampilan dalam kehidupan, juga beliau ini seorang guru spiritual. Karena beliau banyak juga mengajarkan tentang ritual-ritual seperti itu ya pada zamannya tentu ya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang di tempat ibadah kami ini namanya Litang Harmoni Kehidupan. Litang Harmoni Kehidupan. Sultan ya. Litang Harmoni Kehidupan. Jadi kalau litang ini memang khas Indonesia, tidak ada di negara lain karena selain kelenteng ya tempat ibadah kami ini juga litang adalah salah satu ciri khas rumah ibadah di Indonesia bagi umat Konghucu. Li artinya ibadah, peribadahan, tang itu satu aula, satu ruangan ya. Jadi bisa dikatakan ruangan ini untuk kita belajar, beribadah, ya belajar keagamaan tentunya. Jadi kami menjalankan ibadah ini di litang inilah seperti itu. Nah di sini juga ada mimbar ya tempat para rohaniwan nanti memberikan ceramah atau khotbahnya begitu. Ya, terima kasih Pak Mulyadi atas penjelasannya. Tentu kita akan langsung masuk dalam pembahasan tema dari yang akan kita bahas terkait dengan humanisme dalam perspektif Konghucu, tapi nggak sekarang, pasti akan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas ya terkait aktivitas Pak Mulyadi ya sebagai narasumber kita hari ini, dan juga tempat ibadah yang sekarang sedang menjadi background tempat Pak Mulyadi ya berdiskusi dengan kita secara daring, dan kita akan masuk dalam tema pembahasan yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Pak Mulyadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas masalah kemanusiaan. Masalah humanisme ini kan memang menjadi masalah yang penting karena memang ini menjadi titik poin di mana antar umat beragama atau dalam agama apapun pasti ada yang namanya bab tersendiri tentang kemanusiaan, Pak Mulyadi, termasuk dalam agama Konghucu ya Pak Mulyadi. Nah kalau kita bahas secara singkat Pak Mulyadi, humanisme ini kan berasal dari kalimat atau kata Latin ya yang berarti bersifat manusiawi. Humanis itu bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia. Nah dalam agama rumusan tersebut ini kan termasuk dalam ajaran moralitas ya Pak Mulyadi ya, yang merupakan inti dari ajaran semua agama. Jadi agama apapun pasti menjunjung tinggi yang namanya
moralitas. Nah, jika berdasarkan agama Konghucu, Pak Mulyadi, nah agama Konghucu ini kan menawarkan ajaran moral yang bersifat humanis yang dapat melapangkan citra positif bagi peran agama yang apresiatif dengan konteks kemanusiaan. Nah, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dasar, kemudian definisi. Sebetulnya seperti apa konsep humanisme dalam agama Konghucu, Pak Mulyadi? Baik, Pak Sultan, saya mungkin bisa menjelaskan ya mengenai konsep kemanusiaan di dalam agama Konghucu. Itu ada ajaran yang namanya Ren. Ren ini diterjemahkan sebagai kemanusiaan atau cinta kasih ya. Nah, ajaran Konghucu sebetulnya sangat kental sekali dengan ajaran yang terkait dengan sisi kemanusiaan ini. Mengapa demikian? Karena Konghucu meyakini bahwa manusia adalah makhluk termulia ciptaan Tuhan ya. Karena kami diajarkan di dalam iman Konghucu yaitu meyakini bahwa kehadiran manusia di dunia ini karena Tianming. Tianming itu firman Tuhan, perintah Tuhan atau kehendak Tuhan begitu. Nah, Tuhan berkehendak menciptakan manusia disertai dengan watak sejati yang kami sebut dengan Sing ya. Jadi secara natural ini adalah given dari Tuhan kepada manusia. Nah, Sing ini atau watak sejati ini mempunyai benih-benih atau nilai-nilai kebajikan. Salah satunya yang tadi saya sebut yaitu Ren atau cinta kasih atau kemanusiaan. Jadi ada 4 sebetulnya karunia Tuhan di dalam diri kita yang berwujud watak sejati tadi, yaitu Ren, I, Li, Zi ya. Jadi kalau kami terjemahkan, Ren itu cinta kasih atau kemanusiaan, karena hurufnya juga sederhana ya, ada 2 garis begitu, ada huruf orang manusia, artinya kita pergaulan kita sesama manusia atau hubungan kita sesama manusia. Kemudian I, kebenaran ya, ketika yaitu Li, kesopanan, kemudian kesusilaan ya, artinya itu nanti terkait dengan bagaimana hubungan sosial kita dengan sesama manusia seperti itu. Dan yang keempat adalah Ren I Li Zi ya, itu kebijaksanaan, wisdom begitu ya. Bahkan dijelaskan pula sebetulnya cinta kasih itu kemanusiaan, dan apabila sudah menjadi satu dalam perbuatan itulah dinamakan Tao atau jalan suci begitu. Pak Sultan. Jadi memang termasuk bagian dari ajaran penting di dalam Konghucu ya, Pak Mulyadi ya. Ya. Nah, ini kan kalau dalam agama Konghucu, jika pendidikan humanistik ini memiliki metode-metode belajarnya ya, Pak Mulyadi ya, yang selalu ditekankan oleh Nabi Kongzi ini kan kita tahu tadi Pak Mulyadi sudah menunjukkan bahwa yang di belakang Pak Mulyadi itu Nabi Kongzi. Nah, metode belajar seperti apa yang diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai humanisme ini, Pak Mulyadi? Ya, baik, Pak Sultan. Karena Konghucu dikenal sebagai guru agung sepanjang masa. Beliau memang seorang guru ya, guru yang tadi saya jelaskan bukan hanya guru bagi kehidupan, tetapi juga guru spiritualitas ya bagi para penganut Konghucu. Nah, bagaimana metode belajar di dalam Konghucu? Nah, beliau bersabda di dalam kitab Sabda Suci atau Lun I bab 1 jilid 1 pasal 1 ya. Belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Kawan-kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan? Sekalipun orang tidak mau tahu, aku tidak menyesalinya. Karena beliau yakin hanya Tuhanlah yang paham tentang dirinya. Begitu ya. Jadi kami memang umat Konghucu diajarkan untuk selalu belajar, dan belajar. Belajar itu tidak hanya secara formal, belajar dari kehidupan, ya, belajar dari pengalaman kita. Seperti itulah tuntunan di dalam agama Konghucu, ya. Nah, kemudian di dalam belajar ini itu seperti kita ini sedang membuat satu perhiasan, ya. Mungkin Pak Sultan tahu ya apa yang namanya batu giok. Ya. Kalau di kita kan batu akik ya. Kalau di Tiongkok terkenal dengan batu giok ya, yang merupakan batu mulia. Nah, batu giok ini kan berasal dari sebongkah batu alam ya, yang masih mentah, belum diapa-apakan. Nah, tetapi iya, demikian juga manusia ya. Watak sejatinya tadi bersifat baik, tetapi kalau tidak dikembangkan, tidak dibina ya dia tidak akan bersinar di dalam kehidupan ini. Begitu ya.
Maka seorang Konghucu dituntut untuk belajar itu seperti juga kita membelah, mengkikir, memahat, memoles sehingga batu giok itu bersinar. Nah, begitulah diri kita di dalam tuntutan kita belajar di dalam kehidupan ini. Nah, ini metode-metode belajar dalam Konghucu itu sangat jelas. Bahkan ditegaskan pula, kalau orang lain bisa melakukan 1 kali, kita harus mampu melakukan 10 kali. Kalau orang mampu melakukan 10 kali, kita harus 100 kali, dan seterusnya. Jadi belajar itu tidak boleh kita merasa frustasi, berhenti. Oh, saya nggak mampu. Tidak ada kata tidak mampu. Jadi kalau orang lain bisa 1 kali, kecerdasannya kita coba 10 kali, dan akhirnya semua itu akan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi memang pendidikan dan humanisme ini berjalan beriringan atau terpisah-pisah, Pak Mulyadi? Betul sekali, ya. Ya, artinya bagaimana humanisme dan pendidikan ini bisa berjalan beriringan tanpa ada yang tertinggal, Pak Mulyadi? Ya, betul sekali, Mas Sultan. Ya, oke. Berarti kalau misalkan pendidikan humanisme dan humanistik ini adalah metode yang dipilih ya Pak Mulyadi ya, untuk diterapkan sebagai pengganti dari pendidikan yang bersifat kesehari-harian ya, behavioristik. Nah, apa yang membedakannya gitu loh Pak Mulyadi, pendidikan secara umum dan pendidikan humanisme yang spesifik? Ya, agama Konghucu sebetulnya sudah ribuan tahun ya. Di dalam salah satu kitab kami, itu kitab Lici, itu dijelaskan bagaimana berhasilnya pendidikan itu justru harus memperhatikan sisi-sisi humanisme ini ya. Ini banyak teori kan yang berkembang sekarang, tetapi sebetulnya Konghucu sudah mengajarkan tentang teori humanisme ini secara tidak langsung ya, mungkin istilah saja yang berbeda ini menurut kami ya. Saya ambil contoh di sini ya, bagaimana supaya pendidikan itu berhasil. Nah, ini juga kami tulis di dalam buku-buku pelajaran agama Konghucu sebagai suatu latar belakang ya. Nah, karena ada pelajaran SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, ini menjadi dasar ya dalam pendidikan agama Konghucu di Indonesia sebetulnya yang kami buat dan susun dalam satu buku pelajaran ya. Nah, di sana dijelaskan bagaimana seorang guru ya, dalam hal ini guru yang betul-betul menjadi seorang cince. Dalam bahasa kami, cince ini seorang yang berbudi luhur. Dia bisa seorang guru, dia bisa seorang tua, bisa apapun profesinya ya, dituntut menjadi seorang cince namanya. Nah, memberikan pendidikan itu yang pertama, ia membimbing berjalan tetapi tidak menyeret. Membimbing berjalan tapi tidak menyeret. Berjalan tapi tidak menyeret, artinya tidak memaksa gitu. Ini nomor 1 ya, sehingga menumbuhkan keharmonisan. Jadi antara guru dengan murid tetap harmonis ya, karena dia tidak memaksa. Dia tahu betul bagaimana karakter atau kemampuan siswanya, karena tiap siswa pasti berbeda-beda. Yang kedua, ia menguatkan tetapi tidak menjerakkan. Itu memberikan kemudahan. Jadi penguatan ini penting. Kalau dalam bahasa pendidikan sekarang, pengayaan. Yang berpotensi lebih bagus ya diberikan pelajaran yang lebih banyak misalnya. Bagi yang kurang ya dituntun, dibantu tadi seperti itu ya. Dan yang ketiga, ia membuka jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian, menjadikan orang berpikir. Jadi anak-anak ini juga harus diajarkan berpikir, tidak hanya semua disuapi seperti itu ya. Tegasnya Konghucu mengatakan, kalau diberi 1 sudut, kamu harus cari 3 sudut yang lain. Nah, begitu ya. Jadi Konghucu punya konsep pendidikan yang sangat bagus sekali sebetulnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Kalau dalam konteks humanismenya, bagaimana menyisipkan nilai-nilai humanisme dalam pendidikan itu tadi yang disebutkan oleh Pak Mulyadi? Ya, itu jelas sekali ya. Jadi anak-anak didik kita kan juga manusia, harus kita perlakukan sebagai manusia juga dia. Ya, tidak boleh kan sampai ada terjadi misalnya kekerasan fisik terhadap siswa, bahkan kekerasan verbal saja itu sudah melanggar kemanusiaan menurut kami ya. Tidak boleh, karena itu akan menjatuhkan mental siswa, membuat dia down, dia tidak bersemangat. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi guru dengan siswa terjadi disharmoni ya, dan pendidikan tidak akan berhasil tujuannya. Seperti itu. Ya. Tadi Pak Mulyadi menyebut kalimat kehidupan manusia ya Pak Mulyadi ya. Jadi kita bukan hanya
pendidikan yang secara formal, tapi pendidikan juga dalam pendidikan kehidupan manusia secara keseharian ya Pak Mulyadi. Ya. Nah, memangnya bagaimana pandangan agama Konghucu terhadap kehidupan manusia ini, Pak Mulyadi? Ya, kehidupan manusia ini sebetulnya kan dimulai dari keluarga, ya. Jadi makanya di dalam agama Konghucu, keluarga itu menjadi pusat atau center ya, di mana pendidikan itu harus dimulai. Nah, jadi dalam agama Konghucu kami ada yang namanya pendidikan Tichekui. Tichekui ini adalah pendidikan moral atau budi pekerti yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi walaupun tidak diajarkan secara textbook, tapi diberikan contoh begitu, Pak Sultan ya. Zaman dahulu orang tua kita itu tidak banyak berteori, tidak banyak berkata-kata dia, tapi memberikan contoh-contoh yang real, yang nyata begitu. Ya, misalnya yang sederhana saja, bagaimana kita misalnya duduk makan bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak sekarang kan cenderung tidak patuh terhadap etika seperti itu ya. Mereka sudah lapar ya makan saja, tidak peduli orang tuanya belum sendok nasi, lauk dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ya, dalam ajaran Konghucu itu sangat ditekankan, etika ini sudah dididik sejak anak-anak. Jadi kalau orang tua belum memulai dia mengambil makanan, anak-anak tidak boleh. Nah, bahkan harus dipersilakan dulu yang paling tua seperti itu. Ya, ini aplikasinya nyata gitu dalam kehidupan. Nah, kehidupan manusia ini kan juga bukan satu kelompok saja, kita bergaul dengan sesama manusia yang lain. Nah, dalam hal ini maka kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Ya, perbedaan terutama ya, tidak ada manusia yang persis sama. Sekalipun di anak kembar, saya yakin tidak ada yang persis sama karakternya atau apanya. Pasti ada perbedaannya di sana. Itu yang harus kita pahami ya, sadari gitu. Nah, ini penting ya, pendidikan keluarga jadi menjadi salah satu pintu gerbang di dalam kita menerapkan nilai-nilai humanisme tadi. Tapi kan Pak Mulyadi ini di keluarga kita pun ya banyak orang yang justru tidak memiliki konsep humanisme karena memang ya dari sejak di keluarga pun sudah sama semua, tidak melihat perbedaan, ya agamanya sama, kulturnya sama, budayanya sama. Nah, bagaimana kemudian kita bisa benar-benar ya menerapkan dalam pendidikan keluarga itu agar secara substantif dapat dimengerti oleh anak-anaknya sehingga paham apa yang disebut sebagai humanisme. Nah, kita akan bahas dan dalami dalam segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita tadi sudah berbincang ya, cukup eksploratif bersama dengan Pak Mulyadi, tapi tadi saya sempat menitipkan terkait dengan pendidikan keluarga ya Pak Mulyadi ya. Tadi kan Pak Mulyadi mengatakan bahwa betapa pentingnya nilai-nilai moralitas ya, termasuk juga untuk menerapkan atau mendidik seorang anak agar paham apa yang dimaksud dengan humanisme. Tapi kita melihat banyak tantangan justru Pak Mulyadi. Justru di keluarga itu kan tidak banyak seorang anak ya melihat perbedaan sama agamanya, sama budayanya, sama rasnya, sama bahasanya, sehingga mereka tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan humanisme. Nah, bagaimana kemudian pendidikan keluarga ini menjadi betul-betul sarana yang efektif dalam menerapkan ya pelajaran humanisme ini, Pak Mulyadi? Karena kita tahu banyak orang justru yang bermasalah karena masalah keluarga lah ya, mereka bisa jadi intoleran lah dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Pak Mulyadi? Ya, baik. Jadi kembali lagi kepada ajaran tentang Ren tadi ya Pak Sultan. Di dalam agama Konghucu kan ditekankan tentang sisi kemanusiaan tadi, ajaran tentang cinta kasih. Saya mengutip satu ayat lagi di dalam ajaran Konghucu. Di sana dinyatakan bahwa cinta kasih itulah kemanusiaan. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Dan mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Kebenaran itulah kewajiban hidup dan memuliakan para bijaksana itulah yang terbesar. Di sini ada dua kata kunci, yaitu Ren dan I, cinta kasih dan kebenaran.
Jadi cinta kasih ini harus menjadi landasan, ya, kemanusiaan ini menjadi landasan hubungan kita dengan sesama. Yang pertama dibangun di dalam keluarga tadi dengan orang tua kita. Maka ada konsep bakti di dalam agama Konghucu. Ya, itu yang pertama. Setelah kita mampu berbakti kepada orang tua, selanjutnya bagaimana? Kita akan bergaul dengan orang lain. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana kita bersikap santun, menghormati yang lebih tua, itu namanya rendah hati ya. Tidak angkuh, tidak sombong. Mulai kita keluar dari rumah, kita bergaul dengan orang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya, kalau kita sudah bisa bergaul dengan orang lain, dikembangkan lagi mengasihi terhadap sesama manusia, sesama saudara, sesama tetangga, dan seterusnya. Tanpa lagi ada sekat-sekat atau melihat perbedaan tadi. Ya. Selanjutnya yang keempat, kita harus belajar dari orang-orang bijaksana. Nah, orang-orang bijaksana ini ya para nabi, para suci, ya. Di semua agama pasti ada orang yang kita jadikan idola sebagai panutan katakanlah di dalam kehidupan kita ya. Yaitu yang jelas para nabi ya. Kami menyebutnya para sengren, para suci seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau masih kita memiliki tenaga, gunakanlah untuk belajar ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini konsep kemanusiaan dalam Konghucu itu seperti itu. Dibangun di rumah dulu, baru dia keluar. Jadi belajar ilmu pengetahuan belakangan sebetulnya. Okay. Tapi fondasi moralnya dulu. Jadi fondasinya memang konsepnya tergantung pada pendidikan keluarga ya, Pak Mulyadi. Betul sekali, di keluarga. Karena semua itu kan dari keluarga nanti. Kalau keluarganya terbina dengan baik, maka tetangga-tetangga ini, masyarakat ini juga akan menjadi masyarakat yang teratur ya. Akhirnya apa? Kalau masyarakat setiap kelompok yang teratur, negara pun tidak pusing, negaranya pasti juga beres lah begitu. Ya kan? Nah, ya, ini konsepnya begitu. Betul ya. Sekali. Nah, Pak Mulyadi, ini kalau dari cara pandang atau cara perilaku umat beragama Konghucu, bagaimana cara mewujudkan humanisme dengan sesama, Pak Mulyadi? Ya, seperti yang tadi saya katakan, bagaimana dia mewujudkan ya. Ini kan kadang mungkin ada kata stigma atau stereotip terhadap katakanlah ya. Kami ini penganut Konghucu tentu mayoritas etnis Tionghoa ya. Tionghoa. Banyak stereotip atau stigma yang tanda kutip ya mengatakan kami ini hidupnya eksklusif. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari ajaran, terutama ajaran agama Konghucu, itu jauh sekali dari sifat-sifat eksklusif itu. Ya, bahkan sangat kental sekali. Contohnya, bagaimana kita bergaul dengan sesama tanpa membedakan. Itu dijelaskan ya. Seorang cince, seorang yang berbudi luhur bisa hidup rukun dengan sesama walaupun kita berbeda. Seperti itu ya. Jadi kita bisa hidup rukun dengan siapapun begitu dalam pergaulan. Justru itu yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya seorang syauren, seorang yang rendah budi, dia tidak bisa rukun meskipun sama. Ya. Jadi walaupun dia mungkin sukunya sama, kelompoknya sama atau latar belakang sama, karena tidak ada konsep kerukunan tadi, dia bisa berbeda juga. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Ya, jadi mari sama-sama bukan hanya untuk umat Konghucu, saya yakin ya, karena bangsa kita kan juga beragam ini. Justru harus kita kedepankan bagaimana sikap toleransi ini, hidup harmoni dengan sesama. Ini betul-betul harus kita terus gaungkan ya kepada sesama kita atau umat kita. Ya, seperti itulah menurut kami. Tadi Pak Mulyadi mengatakan implementasi. Nah, Pak Mulyadi, bagaimana mengimplementasikan sifat-sifat kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan manusia sempurna, Pak Mul? Ya, nah, kata manusia sempurna tadi barangkali identik dengan yang saya katakan seorang cince ya dalam istilah Konghucu ya. Kalau di Islam barangkali insan kamil, itu ya analoginya barangkali ya. Betul. Nah, jadi bagaimana implementasi ini? Jadi kita itu dituntut ya sebagai seorang cince, seorang yang berbudi luhur. Pertama, itu kita harus lebih banyak berkarya. Justru harus banyak berkarya. Seorang cince itu tangkas di dalam bekerja. Jadi sedikit berbicara, tangkas dalam bekerja. Itu kata-kata dari Konghucu ya, yang mengatakan demikian.
Nah, kemudian kita menganggap orang lain itu juga sebagai saudara kita. Karena di 4 penjuru lautan kita adalah bersaudara. Seperti itu. Di Ya, 4 penjuru apalagi lautan kita ini sesama bangsa ya, anak bangsa. Kita harus betul-betul merasakan kita ini bukan siapa lagi A, B, C atau apa ya. Kita adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia sudah. Kalau kita mengatakan kita adalah warga Indonesia, sudah semua itu akan hilang. Yang lain-lain itu sekat-sekat itu harus dihilangkan. Tapi ya kita tidak menafikan ya bahwa kita tentu punya gen dan sebagainya. Seperti itu ya Pak Sultan. Itu ya. yang tadi Pak Mulya dikatakan ya, bahwa terkadang etnis tertentu, agama tertentu itu diidentikan sebagai satu golongan yang eksklusif, sehingga penyakit-penyakit rasisme tadi masih keluar ya Pak Mulya. Betul, itu sangat berbahaya memang ya. Justru harus kita sadari bahwa kalau kita melihat seseorang perilakunya barangkali kurang sesuai, jangan mengeneralisir ya. Oh semua pasti begitu. Tidak. Kita harus tidak seperti itu ya. Justru kita harus lihat bagaimana, kenapa orang ini seperti ini. Barangkali dia belum paham ya. Mari kita coba berikan pemahaman seperti itu. Nah Pak Mulyadi, ini perilaku positif humanisme seperti apa sih yang sesuai, yang sesuai yang diajarkan oleh agama Konghucu? Kan karena kita tahu ya bahwa kadangkala manusia itu kan nggak suka sama perbedaan ya Pak Mulya. Ya, orang apalagi di Indonesia dengan kultur sosialnya yang sangat heterogen, yang tetangga pun bisa beda suku, bisa beda bahasa, bisa beda agama dan lain-lain sebagainya. Penekanan untuk tidak terjadi konflik-konflik sosial itu bagaimana Pak Mulyadi? Ya, baik Pak Sultan. Yang pertama adalah kita harus menjaga sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai cinta kasih, kebenaran dan keadilan. Itu yang pertama, ya. Jadi kita harus benar-benar memahami nilai-nilai ini dan harus kita aplikasikan atau implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku yang merendahkan orang lain atau sikap intoleransi ya, memberikan stigma negatif terhadap orang lain, ini harus juga kita buang jauh-jauh dari benak kita ya, sehingga orang tidak lagi merasa direndahkan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya manusia sempurna dalam istilah kami tadi disebut sebagai seorang cince ya, yang bersikap harmonis dan tengah sempurna. Jadi dimanapun dia bergaul, dengan siapapun dia bergaul, dia harus bersikap harmoni ya, tidak bersikap intoleran atau menyebarkan hal-hal yang negatif ya, memandang orang lain lebih rendah dan sebagainya. Itu harus kita hilangkan ya. Kemudian kita harus menuntut diri sendiri, bukan menuntut orang lain ya. Jadi seorang cince itu, seorang yang berwujud luhur, lebih banyak menuntut dirinya sendiri ya, bukan menuntut orang lain ya. Dahulukan kewajiban, baru kita menuntut hak. Itulah warga negara yang baik sebetulnya ya. Nah, kemudian seorang cince itu lambat bicara. Tadi saya sudah jelaskan juga sebelumnya ya. Lambat bicara tetapi tangkas di dalam bekerja. Jadi dia mendahulukan perbuatan daripada kata-katanya gitu. Ya, kebanyakan orang kan lebih banyak berkata-kata dia, tapi betul, perbuatannya tidak sesuai. Nah, ini tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalaupun kita nampaknya mungkin ya kelihatannya sih diam-diam saja, tapi banyak hal yang dia lakukan barangkali, dan itu tidak perlu dipamerkan sebetulnya ya. Dan itu tindakan nyata yang dilakukan. Jadi hati-hati kepada dia yang tidak nampak, khawatir dan takut kepada dia yang tidak terkenal. Nah, ini keyakinan kita kepada Sang Khalik yang Maha Kuasa. Jadi semua perbuatan kita itu sesungguhnya akan dipantau, dilihat, dinilai oleh siapa? Ya Tuhan, ya Tian yang kita yakini itu. Nah, itu sebagai iman kita. Itu harapannya. Jadi kalau kita berbuat seperti itu, saya yakin hal-hal yang tadi bersifat-sifat negatif tadi ya tidak akan terjadi. Ya kembali lagi kepada hati kita dan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi semoga dengan seperti itu tidak terjadi konflik-konflik sosial ya Pak Mulyadi. Nah, seandainya Pak Mul, seandainya tiba-tiba memang di masyarakat ini berkembang konflik yang dipercik oleh perbedaan agama tadi karena isu rasis dan lain-lain sebagainya,
bagaimana kita bisa menyikapinya, Pak Mulyadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi, tadi saya sudah diajarkan oleh Pak Mulyadi nih bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seperti tadi sebelum kita break ya Pak Mulyadi ya, ini ya kita memang kulturnya luar biasa berbeda ya, karena saya yakin juga bangsa Indonesia itu bisa tumbuh karena perbedaan itu. Ya. Tapi bisa jadi bertumbuh, bisa jadi juga menjadi sebuah masalah ketika provokasi-provokasi yang dilakukan atas nama agama itu kerap kali dimotori atau ditenggarai oleh banyak pihak. Nah, jika memang terjadi sebuah konflik sosial yang dimotori atau diwarnai oleh warna-warna perbedaan agama, Pak Mulyadi, nah bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya dengan bijaksana? Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik, terima kasih Pak Sultan. Ya, inilah satu keniscayaan dari kondisi bangsa dan negara kita ya. Saya kira semua warga negara harus menyadari bahwa bangsa kita ini dibangun dari berbagai macam kelompok, ya, golongan dan sebagainya. Sebelum ada namanya Indonesia, ya. Jadi harus kita sadari itu ya. Jadi kembali kita melihat histori sejarah bangsa kita ini, ya. Karena bangsa kita ini lahir dari kungkungan penjajahan pada saat itu ya. Dan kita sepakat semua berjuang tanpa lagi melihat siapa kita, latar belakang kita. Yang penting kita harus jadi bangsa yang merdeka. Itulah kelahiran Indonesia sebagai satu negara. Saya kira kalau semua orang memahami ini, tidak akan ada lagi katakanlah usaha-usaha yang katakanlah ya saling menghina, merendahkan dan sebagainya. Kalau kita betul-betul merasa kita adalah bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia yang sudah betul-betul lahir dari perjuangan, ya kan? Seperti itu. Nah, menurut hemat saya sebaiknya memang konflik ini dicegah. Nah, pencegahannya tentu tidak hanya sebentar ya, ini diperlukan peran serta dari semua lapisan masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh di pemerintahan, bagaimana dia bisa menyejukkan ya. Nah, kalaupun terjadi, ini perlu juga ada dialog ya, dialog itu harus dibangun gitu. Maka menurut saya yang paling penting adalah kita ini harus saling mengenal, saling memahami ya. Karena kalau kita tidak mengenal yang ada apa? Kecurigaan gitu. Contoh Pak Sultan tidak mengenal apa sih itu Konghucu. Ya kan, seperti apa sih agama Konghucu ini? Bagaimana dia mengajarkan seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin samar-samar ya. Jangan-jangan kita mendapatkan informasi yang memang tidak tepat gitu. Konghucu itu apa? Ngajarkan apa gitu. Seperti itu ya. Begitu juga kami belajar agama lain. Sudah nggak kenal lalu kemudian menutup diri untuk saling mengenal. Nah, ya. Makanya waktu saya kuliah di UIN ya, S2 saya itu di prodi perbandingan agama. Saya belajar juga tentang Kristen, bagaimana Islam, semua kita pelajari kan. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang utuh ya. Wawasan yang utuh sehingga kita harus saling memahami meskipun kita berbeda, tapi kita mempunyai tujuan yang sama. Seperti itu ya. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan sebagai satu perpecahan, sumber konflik, jangan sebetulnya. Itu pendapat saya. Oke, jadi memang pengetahuan kita tentang sejarah bangsa ini, maunya berdialog itu bisa mengikis konflik-konflik agama tadi ya, Pak Mulyadi. Betul sekali. Ya, terutama generasi muda nih Pak Sultan ya. Baru banyak belajar dengan sejarah. Saya termasuk juga bukan orang yang lahir di tahun 45 angkat senjata kan. Tapi saya belajar dari sejarah gitu kan. Bagaimana para founding fathers kita ini mendirikan bangsa negara kita. Kita belajar itu sebetulnya. Itulah yang memperkuat kita. Ya katakanlah kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia ini gitu. Ya, karena saya mohon maaf ya, saya beberapa kali keluar negeri ya, juga berkesempatan itu, tapi saya merasakan Indonesia yang terbaik, tidak ada lagi itu. Beda sekali, Pak Sultan. Beda sekali menurut saya. Itulah kebanggaan kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita gitu.
Sekalipun kita pergi ke tempat lain, tapi ya itu kita merasa negeri kita lebih indah, lebih hebat, lebih bisa kita nikmati kehidupan itu. Nah seperti itu kira-kira yang harus kita bangun. Terlebih juga dalam perjalanan sejarahnya masyarakat Konghucu pun itu mengalami tempaan-tempaan yang luar biasa prosesnya ya Pak Mulyadi ya. Ya kami tidak menganggap itu satu masalah yang menjadikan kami itu merasa mendendam. Tidak, justru kami menempa diri kami bagaimana kami itu bisa berkontribusi di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Seperti itu yang harus kami lebih kedepankan sekarang. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, Pak Mulyadi, ini kan agama Konghucu mewajibkan penganutnya untuk membantu sesama manusia, ya Pak Mulyadi ya. Nah, bahkan bagi setiap penganutnya itu kan diperintahkan untuk bersumpah untuk membantu sesama manusia tanpa pandang agamanya, budayanya dan lain-lain sebagainya. Nah, maksudnya bagaimana dan apa manfaat bagi penganut Konghucu dalam menerapkan hal seperti ini, Pak Mulyadi? Ya, saya kira ini juga terutama menjelang tahun baru Imlek, seperti yang pernah juga barangkali saya sampaikan ya. Kami itu ada namanya Hari Persaudaraan ya, 1 minggu menjelang perayaan Imlek itu ada namanya Hari Persaudaraan. Nah di sanalah kita mengimplementasikan bagaimana kita harus membantu sesama itu. Sebetulnya bukan hanya pada momen-momen menjelang tahun baru saja ya. Berbuat amal kebajikan ini harus dilakukan setiap saat, di mana kita punya kesempatan ya lakukan gitu. Ya, cuma momen itu dijadikan sebagai satu momen di mana kita diingatkan, ya. Jadi Konghucu mengajarkan kalau diri sendiri ingin maju, bantulah orang lain maju. Kalau diri sendiri ingin tegak, bantulah orang lain juga untuk tegak. Nah, semangat kebersamaan ini, semangat untuk saling menolong ini, bukan saja kita laksanakan ketika kita menjelang tahun baru Imlek contohnya. Justru itu harus kita lakukan di setiap saat, di setiap momen di mana kita bisa melakukan sesuatu walaupun barangkali tidak besar, lakukan ya. Misalnya seperti itu. Jadi berbuat kebajikan itu adalah hal yang sangat utama dalam agama kami. Karena salam kami pun mengatakan weite tungtian, hanya kebajikan yang boleh sampai atau berkenan kepada Tuhan. Itu prinsip kami. Ya, tetapi sekali lagi berbuat kebajikan itu bukan untuk pamrih, bukan untuk harapan sesuatu lagi, tidak. Harus dilakukan dengan tulus. Jadi kalau kita sudah melakukan kebajikan ya sudah, itu semua kita serahkan kepada yang kuasa. Seperti itu. Nah, Pak Mulyadi, bagaimana kemudian peranan tempat ibadah Konghucu di dalam menumbuhkan nilai humanisme, Pak Mulyadi? Baik. Tadi terkait juga dengan membantu ya sesama tadi. Nah, lembaga atau rumah ibadah Konghucu bisa dijadikan satu wadah ya. Contohnya kami menampung derma ya atau sumbangan-sumbangan tadi ya. Itu yang dikumpulkan di majelis atau dikatakan di kelenteng. Nah, ini yang akan kami salurkan nanti kepada masyarakat yang ada di sekitar. Biasanya seperti itu ya. Jadi peran lembaga agama Konghucu ini sangat penting ya di dalam mengorganisir katakanlah umat yang mau berdana, yang mau membantu, kita bisa melalui majelis seperti itu. Kita lakukan. Bukan hanya momen menjelang tahun baru, nanti bulan 7 pun kami ada kegiatan-kegiatan aksi sosial semacam itu. Jadi memang kegiatan-kegiatannya tidak hanya momentum saja ya Pak Mulyadi ya. Misalnya terjadi bencana alam seperti kemarin di Semeru ya atau mungkin di tempat lain, kami selalu juga matakin dalam hal ini melalui majelis-majelisnya di daerah. Senantiasa juga mengadakan satu gerakan ya, menghimbau agar kita juga membantu lah ya. Apa yang kita bisa bantu kita berikan seperti itu. Oke. Nah ini tadi karena Pak Mulyadi juga menyebutkan generasi muda nih khususnya ya. Nah ini kan butuh pendekatan, metode dan strategi yang berbeda untuk bagaimana kemudian menumbuhkan rasa nilai humanisme di dalam generasi muda kita. Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita sudah membahas banyak hal tadi dengan Pak Mulyadi dan
Nggak kerasa nih Pak Mul, kita sudah di segmen terakhir ya. Baik. Nah, Pak Mulyadi, tadi saya sempat membahas bahwa generasi muda kita ini kan generasi yang lahir tidak mengalami peperangan, tidak mengalami zaman pengekangan gitu ya, tumbuh sebagai generasi yang berada dalam situasi kebebasan, semua bisa berekspresi dengan riang gembira. Tapi di balik kebebasan itu kadangkala anak-anak muda juga tidak paham bagaimana kemudian cara menjaga kerekatan sosial dari perbedaan-perbedaan tadi. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan rasa humanisme dalam generasi muda sekarang, Pak Mulyadi? Ya, baik. Jadi untuk anak-anak generasi muda kita ini memang harus diberikan saluran ya, Pak Sultan, sesuai dengan tentu kondisi mereka ya, karena mereka memang generasi yang berbeda mungkin dengan saya. Saya saja dengan Pak Sultan mungkin sudah berbeda nih generasinya ya. Jadi agak berbeda pendekatannya ya. Oleh karena itu ya kita harus cari para pemuda-pemudi kita yang memang memiliki ya rasa empati, rasa sosialnya yang tinggi, kemudian dia bisa menggerakkan teman-temannya, bahkan tidak hanya sekelompok, katakanlah misalnya di Konghucu itu ada generasi muda Konghucu namanya Gemaku ya. Nah, ini harus dibangun juga lintas agama itu dengan yang lain-lain ya. Nah, mereka harus dibangun kerjasama dengan berbagai kelompok agama yang lain seperti itu ya, dalam hal katakanlah melakukan aksi-aksi sosial ya, kemanusiaan. Contohnya ketika terjadi banjir di Jakarta, kemudian juga ya pandemi COVID ini, banyak kami juga melibatkan generasi muda kami ya untuk juga bergerak ya, bahkan lintas agama seperti itu. Nah, inilah yang barangkali menurut saya perlu sekali ya kita berikan tempat kepada mereka, sehingga tumbuhlah di sana kepedulian sosial dari anak-anak muda kita. Gitu. Oke, jadi menumbuhkan kepedulian sosial itu tidak bisa dengan cukup diceramahi, dihutbahi saja ke anak-anak muda ya Pak Mulyadi. Action, ya. Berikan sarananya, berikan salurannya menurut kami. Pasti mereka mau, ya. Kalau mereka dilibatkan, pasti mereka bisa. Bahkan lebih hebat barangkali mereka ini. Oke. Ya. Nah, itu juga akan senada dengan bagaimana kemudian menambahkan keimanan atau aktivitas keagamaan di anak-anak muda ya Pak Mulyadi. Ya. Kita kan tahu bahwa anak muda itu jarang atau sedikit malas lah ya, kurang partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya Pak Mulyadi ya. Betul. Justru hal itu harus sering diingatkan, dibangkitkan ya oleh para tokoh agama, oleh lembaga-lembaga agama dimanapun berada, libatkanlah generasi muda ini ya. Karena Konghucu juga mengajarkan ya, kita harus menghargai generasi muda. Siapa tahu mereka akan lebih hebat dari kita. Itu pesannya Konghucu ya. Begitu respeknya beliau kepada anak-anak muda sebetulnya ya. Berikan kesempatan kepada mereka ya, karena mereka akan jauh lebih hebat daripada kita. Jadi berikan kesempatan, berikan kepercayaan agar anak-anak muda mampu mengekspresikan tentang apa yang dipahami sebagai konsep humanisme tadi ya Pak Mulyadi ya. Betul sekali. Oke, Pak Mulyadi, mungkin ini akan menjadi sesi terakhir nih Pak Mulyadi. Seperti biasa Pak Mulyadi memberikan closing statementnya untuk itu tadi, menumbuhkan rasa humanisme di antara kalangan, di banyak kalangan. Tentu pemirsa kita ini kan lintas umur, lintas daerah. Jadi mungkin setelah nonton acara ini ya, setelah nonton konten ini, masing-masing dari kita yang menonton itu mampu mengimplementasikan sehari-hari menjadi agen penjaga bangsa ini agar tidak terjadi konflik-konflik di masing-masing tempatnya. Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik Pak Sultan, terima kasih. Jadi sebagai akhir sesi ini saya mengajak kepada generasi muda terutama ya tidak terbatas dari generasi muda Konghucu. Mari anak-anak muda kita lebih peduli ya terhadap situasi kondisi sosial di sekitar kita. Mari sama-sama kita saling membantu ya supaya kehidupan sosial masyarakat dan bangsa kita ini akan menjadi lebih baik ya, karena memang kenyataannya di sana sini masih banyak saudara-saudara kita yang perlu uluran tangan dari kita. Nah, di samping itu juga barangkali Pak Sultan, di sini juga saya
bisa memberikan himbauan kepada pemerintah ya, karena ini juga tidak terlepas ya terkait dengan peran pemerintah ya, bagaimana sisi kemanusiaan ini juga harus dibangun. Jadi peran serta pemerintah ini terutama dalam hal memberikan kesempatan yang sama ya kepada seluruh warga negara tanpa adanya sekat-sekat atau membeda-bedakan, apalagi yang sifatnya diskriminatif ya. Nah, dengan demikian maka semua warga negara Indonesia itu merasa mereka sebagai bagian dari bangsa ini yang juga punya tanggung jawab. Dia punya hak dan kewajiban yang sama di dalam membangun bangsa dan negara ini. Ya. Dan yang terakhir, sekali lagi mari kita gunakan berbagai macam saluran ya, seperti MMITV ini ya, bagian dari media yang juga menggaungkan, menyiarkan hal-hal positif ya seperti ini, sehingga kekuatan kita, persatuan kita ini akan terus dibangun, dirawat, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan kuat. Itu harapan kami. Bangsa yang maju dan bangsa yang kuat. Ya. Terima kasih banyak Pak Mulyadi atas segala pesan dan insight-nya. Semoga harapannya apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini dapat kita terapkan sehari-hari. Dan juga selalu ingin saya sampaikan bahwa teman-teman semua para pemirsa tentu harus menjaga kesehatan ya Pak Mulyadi ya. Di tengah gelombang COVID yang sedang naik ini, memakai masker, menjaga jarak, belum vaksin, mari kita silakan vaksin agar semua terhindar dari segala penyakit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.